Jadi dilakukan sayatan di bawah perut, biasanya di daerah yang biasa dilakukan untuk operasi sesar, namun sayatannya lebih panjang. Halo, perkenalkan saya Dr. Fania, dokter bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik dari Plastetic Clinic. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur abdominoplasti atau biasa dikenal juga dengan prosedur tummy tuck. Nah, jadi tindakan tummy tuck atau abdominoplasti itu adalah tindakan untuk mengurangi kelebihan kulit dan lemak, juga mengencangkan otot perut. Prosedurnya sebenarnya ini adalah prosedur operasi. Jadi dilakukan sayatan di bawah perut, biasanya di daerah yang biasa dilakukan untuk operasi sesar, namun sayatannya lebih panjang. Kemudian dibuka sampai ke lapisan di bawah lemak atau di atas otot. Nah, pada saat otot itu terlihat, ototnya itu dijahitkan atau didekatkan satu sama lain. Jadi otot itu kan ada dua ya, otot perut itu ada otot sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu biasanya karena pernah hamil atau mungkin pernah gemuk atau kenaikan berat badan atau membesar. Nah, kedua otot itu meregang atau disebut dengan diastasis recti. Nah, tindakan tummy tuck ini akan mendekatkan kembali kedua otot itu. Nah, setelah didekatkan, maka kelebihan kulit dan lemaknya juga ikut dibuang. Nah, otot ini fungsinya untuk mensupport isi dalam perut. Jadi sebenarnya tummy tuck ini juga ada efek kesehatannya loh. Kandidat yang cocok untuk dilakukan tindakan tummy tuck adalah pasien yang memang pernah naik berat badannya terlalu banyak kemudian sudah turun kembali, atau pernah hamil, atau pasien pasca melahirkan. Intinya adalah pasien-pasien yang memiliki kelebihan kulit, lemak di bagian perut, dan memiliki otot yang meregang kanan kirinya. Itu adalah kandidat tummy tuck. Nah, untuk yang biasa kami lakukan, prosedur tummy tuck itu biasanya dilakukan pemasangan selang itu selama 3 hari. Antara 3-5 hari, selang itu dilepas saat produksinya sudah sedikit. Nah, kemudian angkat jahitannya itu kurang lebih 2 minggu. Tapi biasanya kurang lebih 1 minggu pasien sudah merasa jauh lebih baik. Tentunya beda, kalau liposuction dia hanya membuang lemaknya saja, tapi tidak ada prosedur untuk mengencangkan otot dan membuang kelebihan kulit. Jadi, indikasinya pun untuk pasien yang berbeda. Biasanya liposuction dikerjakan untuk pasien-pasien yang kelebihan lemak dan elastisitas kulitnya masih baik. Sebenarnya masih boleh, tapi menurut saya sayang ya, karena saat hamil kan perutnya membesar lagi. Jadi ada resiko ototnya meregang lagi. Khawatirnya nanti perlu dilakukan ulang tindakannya. Hasilnya sebenarnya relatif permanen, kecuali tadi terjadi pembesaran perut lagi, misalnya kenaikan berat badan yang berlebih, atau hamil lagi setelah tummy tuck, ya tentu saja ototnya bisa merenggang lagi. Persiapannya sebenarnya seperti prosedur operasi pada umumnya, cek darah, kemudian juga kita cek semua kondisi kesehatan umumnya, kemudian juga ada stop-stop vitamin yang menyebabkan perdarahan. Yang jelas, tummy tuck ini akan sangat optimal dikerjakan untuk pasien yang memang berat badannya sudah ideal, namun masih terdapat kelebihan kulit, dan juga pada pasien yang memang ototnya itu merenggang. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering muncul di benak pasien. Kalau ada pertanyaan yang lain, kalian boleh tulis ya di kolom komentar. See you on the next video.